more or less itu core-nya tuh mirip in a way bahwa kita itu main bisnisnya adalah financing ya. We Oke. are a digital lending platform buat Mhm. SMEs all across Southeast Asia Ya. kan. Jadi core-nya akan selalu financing. Di mana di peer-to-peer apakah it will stay the biggest? Hmm. Maksudnya financing-nya gitu loh. Financing kita memang selalu penting. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan co-founder dan CEO dari Modalku, Reynold Wijaya. Hai Reynold, apa kabar? Halo Yeni, baik dong. Long Semoga time no see ya Rey ya. long time banget sebelum itu terakhir. Tapi ya thank you for hosting us again. Thank you for having us also, meluangkan waktu. Tahu banget Reynold sibuk banget kan sekarang Modalku nih. Ya biasa. Keep growing and still exist until now ya. Tapi Iya. looking back, Reynold mungkin bisa di-share dari awal sampai sekarang transformasi terbesar apa sih yang sudah dilakukan oleh Modalku di Indonesia? Kalau modal aku sendiri kan sebenarnya sebuah regional group ya, di Ya. mana kalau kita ngomong modal punya growth tidak lepas dari pertumbuhan regional, di mana kita sekarang ada di 5 negara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, sama Filipina. Ya. Sorry, sama Thailand. Uh-uh. Salah ngomong. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomong perkembangan grup sih banyak hal yang seru-seru. Cuma mungkin kalau Oke. kita ngomong hari ini kita ngomong khusus di Indonesia aja. I think the biggest public news yang orang-orang tahu adalah kemarin kan kita ada sedikit ada menjadi minority shareholder di Bank Index di Iya. Indonesia. Uh-uh. Memang perkembangan terbesar kita adalah kita sudah try to go beyond financing, beyond cuman kalau dari awalnya kita hadir sebagai P2P company ya. Tapi sekarang kita associate diri sendiri bukan sebagai P2P lagi, di mana kita itu berkembang memiliki beberapa lini model, Ya. bisnis model gitu loh. Ya. Dimana tidak cuma peer-to-peer lending, ya peer-to-peer lending sekarang menjadi salah satu dari bisnis kita. Namun of course kedepannya permainan neo-banking akan menjadi salah satu yang kita prioritaskan kalau there's Oke. future move of buying investing a bit in a bank gitu. Seru banget ya Reynold, karena kita lihat, gue juga sempat ngomong sama beberapa penggiat fintech ya. Kayaknya lebih seksi untuk melakukan strategi ini ya, which is digital bank ini. Kedepannya Reynold melihat akan lebih banyak nggak sih di luar dari Modalku nih, platform fintech atau di luar platform fintech yang melakukan move seperti ini nih Reynold? Saya rasa pasti mulai banyak ya, soalnya Yeah. kalau memang sebuah tech company kalau hanya bergantung dengan peer-to-peer alone, I think gonna be challenging ya kalau cuma bergantung situ ya. Maksudnya at the same time juga dari financing itu penting, tapi building ekosistem, building kita punya jaringan itu juga penting sih. Jadi saya rasa more and more people will do that, tapi sama halnya dengan dunia bisnis kompetisi lainnya, di mana semakin lama makin kelihatan konsolidasinya gitu loh. Jadi semakin lama karena semakin menjarah ke tempat lain, artinya investasi yang dibutuhkan juga semakin besar ya. Yeah. Jadi, while saya melihat banyak yang akan ke sini, tapi ada segmen juga nggak semua bisa ke sini. Jadi memang bakal ada ada filterisasi dari sana gitu ya, seleksi alam lah gitu. Yeah. Tapi talk to me about P2P lending itself. Is it still your biggest business atau kedepannya mungkin akan ada scale lagi produk-produk baru? How is it now compared to when you started? Ya. Perbedaan terbesarnya adalah begini. Jujur, more or less itu core-nya tuh mirip in a way bahwa kita itu main bisnisnya adalah financing ya. We are a digital lending platform buat SMEs all across Southeast Asia. Kan? Jadi core-nya akan selalu financing. Di mana di peer-to-peer apakah it will stay the biggest? Maksudnya financing-nya gitu loh. Financing kita memang selalu penting. Tapi selain financing kita akan offer something else. Ya tapi kalau ngomong financing asal jadi kita punya inilah ya, kita punya core gitu loh, pasti tetap akan. Untuk fundraising journey sendiri kan saat ini Modalku sudah di Series C ya, tahun ini ya, Series C plus. How is it the fundraising journey so far untuk pertumbuhan Modalku? Apakah membantu mengakselerasi, mempercepat growth, atau mungkin sekarang fokusnya lebih ke profit atau sustainable? Apakah pembiayaan itu memberikan impact untuk Modalku sendiri dari awal sampai saat ini? Oh ya pasti dong, kalau nggak ada funding kita nggak bisa ada. Kita blessed with our investors sama shareholders yang support kita dari day one sampai hari ini. Tanpa mereka tidak akan ada hari ini, itu nomor satu, it's very clear. Nomor dua adalah ya we're one of the lucky people di mana kita menyelesaikan fundraising kita
walaupun tidak ada yang tahu ya pada waktu itu ya, waktu itu market tulis ya, terus tiba-tiba ada perang dari sana sini gitu loh, jadi and then all of the stock market tank gitu-gitu lah ya. Dan makro juga lagi jelek sekali kan gitu loh, market economy and global recession whatever gitu, jadi semuanya lagi secara ekonomi dunia memang lagi nggak gitu bagus ya ekonomi dunia ya. Tapi untungnya kita sudah menyelesaikan fundraising ini sebelum the market turns gitu loh. Jadi ya buat kita very blessed. Jadi kita while many people probably mungkin lebih berusaha bagaimana bisa bisa fundraising selanjutnya. Untungnya kita nggak perlu pikirin itu. Pikiran kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan hasil fundraising kita gitu. Tapi untuk modalku sendiri, Ray, ketika kalau memutuskan untuk it's time for us to fundraising, itu based on apa sih? Based on strategic plan, based on strategic partnership atau gimana? Oh ya, semuanya sih jujur. Dilihat dari situ, dari runway, mereka fundraising, apakah market lebih bagus. Actually, it's a complex decision making lah. Nggak cuman sudah 1 tahun harus fundraising. Nggak segampang itu. Memang ada guidelines di mana setelah berapa tahun bisa fundraising ya. Semakin lama kita mau semakin sedikit gitu loh. Maksudnya bukan semakin sedikit, sorry. Semakin lama kita mau semakin profitable. Gitu sih. Jadi semakin lama kita mau raise from a profitability position gitu. Dan tidak terlalu sering funding juga ya? Ya, jadi kalau funding itu bukan dipakai untuk cuma sebatas runway-nya diperpanjang, hidup diperpanjang, bukan. Tapi pengennya sih makin lama makin ujung ya funding untuk berjaya gitu loh. Masih berkaitan dengan fundraising dan tech winter sekarang nih, Ray. Sekarang kan ada beberapa startup yang kesulitan, VC juga benar-benar meminimalisir ya investasi kepada startup Indonesia. Buat Reynolds sendiri nih, buat mereka yang sekarang lagi struggle tapi butuh funding, apakah memang akhirnya harus ditunda dulu atau mereka cari cara lain untuk bisa menambah runway atau kepentingan lainnya, Ray? Ya, masalah tentang funding ya hanya visi yang tahu ya, karena decision making-nya ya gitu loh, kalau kita di operating company ya. Tapi ada segmen juga kalau saya ngobrol-ngobrol banyak hal, jujur memang iya sih visi pasti lebih rem-rem sekarang ya. Tapi uangnya ada. Jadi lebih ke arah the fund is ready tapi mereka masih belum mau deploy gitu, karena mungkin masih harus ini ya, harus lebih hati-hati lagi karena zaman sekarang udah nggak bisa kayak dulu lagi. I think the speculative factor-nya semakin kecil zaman sekarang. At the same time juga sekarang market valuation-nya juga semakin strict gitu. Dimana kalau dulu mungkin company nggak ada revenue bisa raise besar. Belum apa-apa pasti tanya revenue-nya gimana gitu. Jadi which is a good thing lah, karena jujur ya manapun juga bisnis harus profitable, harus sustainable ya. Kalau dari awal bisnisnya cuma grow tapi nggak pikirin profitability kan juga nggak enak gitu loh. Jadi kayaknya ya, to be fair, not something surprising, tetapi ada sama juga the speed, the transformation happens kayak almost instantly, di mana the mindset berubah, grow jadi profit gitu. Jadi tiba-tiba itu what the investors are expecting itu sesuatu yang bertiba-tiba kebalik, tapi sampai juga nggak ada satu company bisa tiba-tiba berubah plek gitu instan gitu. Jadi kayak jadi makanya and that result in a harder environment buat raise. And I don't think I think it's gonna be it's gonna take a while. Bukan kayak besok tiba-tiba jadi ini ya. I don't think it's gonna be too long, tapi ada sama juga I don't think it's gonna be like tomorrow or next month things will change suddenly ya. Jadi kayak sih memang harus, kalau buat companies yang memang burningnya sedikit ya silahkan grow. Tapi kalau burningnya banyak sih mungkin harus reconsider ya, karena memang memang kita aja internally we try to extend our lifetime as much as we can gitu loh. Tips yang menarik nih dari seorang expert seperti Reynolds. Tapi talk to me about fintech landscape saat ini nih, Ray. You've been doing this for quite a long time ya. How is it now compared to before you start in the beginning? Apakah sekarang turunannya makin banyak jadi lebih kompetitif, atau justru peluangnya dan pie-nya masih besar untuk modalku dan platform serupa lainnya untuk menggarap gitu? To begin with, Indonesia is such a big market ya, di mana nggak cukup untuk satu orang. Jadi memang the good thing buat Indonesia adalah we can support multiple players, that's number one. Jadi kita nggak usah terlalu kayak hostile lah sama lain. Jadi that's the thing, di mana sama-sama tahu kita butuh satu sama lain ya. Nomor satu. Nomor dua semakin kelihatan sih jujur
pemain-pemain siapa yang akan ini ya consolidate ya. Gitu. Oke. Karena sudah kelihatan, oh ini pemain ini Yeah. hebat, mulai tumbuh terus itu pemain-pemain yang ada juga pemain-pemain yang ya sudah harus close to business gitu loh. Jadi I Yes. think konsolidasinya makin menarik. Kalau zaman dulu 5 tahun lalu for example, many people Yeah. mau mencoba masuk industri ini, dia mungkin harus mencoba. Jadi standarnya kayak masih mungkin untuk mencoba itu nggak butuh biaya besar kan, coba, tapi Yeah. seiring berjalannya waktu ya kelihatan perusahaan-perusahaan yang secara operating lebih bagus, lebih optimize, lebih naik kan, akhirnya ya sekarang ya makin sedikit pemain yang bisa coba gitu loh. Jadi ya tapi bisa kelihatan beberapa pemain memang sudah sangat kuat gitu. Yes, dan modalku salah satunya ya. Amin deh, Thank God. mudah-mudahan. Iya. Oke, gue juga penasaran sama next wave-nya fintech nih. Ada beberapa survei atau riset yang bilang katanya bank as a service, as a BAS, mungkin Renault juga tahu, dan digital bank makin banyak nih dan akan jadi the next wave dan turunan-turunannya gitu. Remittance juga salah satunya, Ray. Kalau Renault sendiri sebagai player di fintech, the next wave-nya fintech tuh seperti apa sih? Dan P2P sendiri nanti ke depannya seperti apa, Ray? Ya jujur ya, fintech ini vertikal udah pernah keisi gitu. Di mana payment sudah ada pemainnya, ini sudah ada pemainnya, semua itu sudah ada pemainnya gitu ya. Jadi the verticals yang masih nggak ada pemain sih sedikit ya. Jadi kelihatannya sih ke depannya either work together atau expand ke sana ya gitu. Oh. Ya. Expand maksudnya di keluar Indonesia gitu? Bukan, maksudnya adalah ya udah mungkin ada company A, dia sudah di financing, dia mungkin mau do payment, silakan. Jadi konsolidasi ya ke depannya ya? Saya rasa main konsolidasi ya. Jadi nggak bakal satu play. It's not a winners takes all market gitu loh. Banyak pemain di dunia ini, cuman mungkin nggak banyak gitu loh. Esin kayak apa namanya, bisa support banyak, tapi bukan ratusan gitu loh. Kita kalau restoran bisa ada ribuan restoran bisa koeksis ya di Indonesia kan. Kalau kafe semua bisa banyak orang punya kafe bisa koeksis. Tapi kalau fintech nggak separah e-commerce, nggak separah ride hailing, tapi nggak sebanyak itu lah. Jadi mulai kelihatan pemain-pemain yang konsolidasi siapa gitu. Yes. Oke, gue ngerti maksud lo. Nanti akan ada the strong one will survive ya. Sementara selebihnya tiba-tiba hilang gitu ya, Re? Iya, tapi the strong one untungnya nggak cuma satu, jadi nggak terlalu ekstrim gitu loh, atau dua gitu, lebih kok 10 juga lebih harusnya. Kayaknya dari sekarang juga udah mulai kelihatan ya, Re? Teman-temannya Re, persaingnya Re gitu ya? Iya, kelihatan, tapi is fine karena dunia ini butuh persaingan nomor satu. Nomor satu Indonesia is a big market anyway gitu loh. How is it in terms of service untuk layanan fintech di Indonesia saat ini compared to you when you still starting? Gue compare-nya tuh dari awal sampai sekarang ya. Apakah edukasi awareness masih jadi challenge, Re? Atau ternyata orang Indonesia thanks to pandemic in a good way ya, blessing in disguise, jadi mengakselerasi mereka jadi lebih cepat gitu mengadopsi digital? I think both ways sejauhnya ada yang positif banget, ada yang negatif banget. Okay. Kalau yang positif banget adalah Indonesia sudah sangat terbiasa cashless. Karena cashless penting ya. Kalau kita mau fintech ini maju harus cashless-nya harus berjalan dengan baik ya. Karena cashless artinya you can move things online kan, semakin nggak cashless kan. Nah, bank-bank juga as you can see semenjak COVID jauh, sekarang kita pasti lebih jarang ke cabang kan. Jadi sudah bisa dilakukan tanpa harus ke cabang gitu loh. Jadi kelihatan banget ininya growing and it's a very positive outcome gitu loh. Apalagi tadi saya lihat, saya tadi makan di jalanan siang-siang, saya lihat tukang kembang tahu ditempel QR di ininya tahu keliling loh. Wow. Makanya udah hebat, wih gila, waktu kecil mana mungkin kan? Iya. Pertamanya mana mungkin beneran loh, jadi kayak dia gerobak gitu, bukan gerobak, tentengan dipikul. Itu ada QR-nya ditempel, gitu. Terus sekarang saya kemana-mana nggak pernah bawa cash sebenarnya, hanya pakai QR aja gitu kan. Soalnya lebih enak juga kan, nggak usah kembali. Di Indonesia kalau kembalian kan ini ribet banget, banyak kayak pecahan-pecahannya banyak. Jadi kayak aduh males juga ya, apalagi kalau ya kecil-kecil gitulah, repot lah, hilang gitu loh kalau so that's the positive parts gitu loh. Kalau negatifnya juga masih banyak jujur, kayak data infrastruktur jelek sekali jujur ya, satu Indonesia. Kedua
yang ilegal juga masih merajalela. Jadi kita visionnya itu oke, tapi namanya orang desperate ya, orang desperate semua tuh dicari gitu loh. Yes. Iya gitu loh. Jadi susah juga ya kalau kita ngomong jangan pinjol, tapi di same time juga. Iya. Di same time juga mereka desperately needed gitu loh. Jadi kayak itu sangat membingungkan. Jadi ya it's not like we're blaming sama lain, bukan, tapi maksudnya that's the reality di Indonesia yang ilegal tuh banyak bener. Jadi banyak PR yang harus dilakukan gitu. In a way itu juga jadi salah satu purpose-nya platform wealth management untuk melakukan edukasi. Jadi kalau dulu mungkin Renault mesti sendirian ngedukate orang, sekarang ini udah banyak nih wealth tech yang melakukan hal itu. Jadi benar juga tadi yang Renault bilang, kolaborasi akhirnya bisa jadi memperkuat ekosistem fintech ya. You don't have to do it alone ya, Ray, sekarang ya, Ray. Iya, cuman yang biasanya yang memang terjerat yang ilegal gitu tuh jujur ya, kenapa ya, itu orang-orang yang ngerti wealth management in the first place. Jadi kayak masih jauh ya. Kalau ngerti tentang wealth management gitu, dia nggak bakal terjerat ilegal. People at the grassroots level ya, di mana waduh mereka benar-benar tiba-tiba butuh banget duit gitu, nggak asal aja gitu loh. Ya itu yang ngeri sih. Gitu. Oke, menarik nih Renault. Kalau di Indonesia sendiri modalku compare to funding societies di Singapura dan Malaysia ya. Thailand juga nggak sih? Udah sampai ke Thailand nggak sih funding societies? Udah. Udah ya. Itu seperti apa sih, Re? Perbandingan usernya dan layanannya? Apakah plug-plug template di Indonesia modalku diterapkan di Singapura? Apa lebih relevan di Thailand gitu? Atau di Malaysia mirip-mirip dengan kita? Atau beda-beda nih, Re? Jujur gini, semua negara di Southeast Asia dengan pengecualian Singapura itu membutuhkan funding, karena funding gap eksis gitu loh, apalagi di negara yang masih developing ya, a lot of the country sudah maju banget lah, Thailand, Vietnam juga sangat maju gitu, tapi funding gap masih eksis. Itu di Indonesia juga kan. Kalau kita ngomong di Singapura kan udah mature ya. Jadi kalau di Singapura sih udah nggak funding gap. Jadi it's a different story there gitu loh. Jadi funding gap needed. Cuman karakteristik bentuk kebutuhannya bisa berbeda-beda antar negara. Jadi apa namanya? Dan juga yang paling harus diperhatikan adalah ini kenapa nggak plok-plok ya? Karena bukan kita nggak jual barang, beda, bukan jual iPhone misalnya, setiap negara sama jenis iPhone-nya sama gitu loh. Di bentuk fundingnya berbeda-beda. Kenapa? Karena sekali lagi karakteristiknya berbeda-beda, regulatornya berbeda-beda juga. Jadi setiap negara kita punya regulator masing-masing, kita harus tunduk gitu loh. Nah, that's actually a very big compliance, karena sekali lagi apa yang comply di Singapura belum tentu comply di Indonesia, apa yang comply di Indonesia belum comply di Thailand gitu loh. Jadi it's very difficult honestly buat financing company buat have many operations in many countries gitu loh. Dimana I think that's one of the good things that we do gitu loh, dimana kita bisa melakukan hal itu dengan baik sih. Nggak gampang jujur, tapi kita seneng lah. Kita I think in that kita masih banyak room for improvements, tetapi in that department we know how to scale in many countries like itu. Mungkin nanti Ray bisa bikin ini nih, how to expand the right way in Southeast Asia. Karena sekarang startup udah mulai banyak yang kayak gitu nih. Ada beberapa yang kita juga mau kok platform kita dipakai di regional gitu ya. Karena nggak gampang, tapi menarik kalau ternyata bisa menemukan formulanya gitu ya, Ria. Iya, benar nggak gampang, susah sekali. Itu actually requires a lot of efforts sama. Wow, oke deh. Menarik banget ya kalau dapat insight dari Renault. Ray, terakhir nih. Tahun 2022 udah mau kelar nih, tinggal beberapa bulan lagi. Tahun depan target dari modalku apa sih? Apakah fokus untuk ngembangin digital banknya atau mungkin ada rencana lain gitu? Digital bank for sure, karena that's the reason we invest in the bank ya, for sure. Tapi paling penting dari semua adalah profitability-nya harus naik. Itu nomor satu, profitability harus naik. 2023 ini, aduh, saya sih jujur nggak ada yang tahu, Tuhan yang tahu ya. Cuman kelihatannya sih nggak akan mudah ya, kelihatannya. Lesu ya kayaknya ya. Waduh, saya nggak tahu deh. Makin susah ya. Kayaknya sih nggak mudah ya, karena sekarang aja banyak sekali orang-orang yang tadinya doing very well tahan gitu loh. Karena memang macro economy is very bad. It's something that we have to acknowledge gitu. Tapi fokusnya tetap profitable ya.
Iya, maksudnya kita confident kita bisa grow the company well, tapi for us yang paling penting bukan asal grow gitu loh. Nggak apa-apa grownya, mungkin kita selective growth is completely fine gitu loh. Oke. Terima kasih Reynolds atas waktunya. Senang banget bisa ketemu Reynolds meskipun via Zoom ya. Mungkin nanti next time kita bisa ketemuan ya, supaya ngobrolnya dan gosipnya bisa lebih banyak lagi gitu. Thank you Reynolds. Alright, thank you. Sukses ya buat modalku ya. Amin, thank Oke, you. bye-bye. Bye.